Halo semua, perkenalkan nama saya Mariangga Olivia, NPM 20092000006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang memahami mode pembelajaran tipe problem solving. Tujuan problem solving, siswa dapat mengaplikasikan langkah-langkah pemecahan masalah ke dalam masalah. Pengertian problem solving, kesanggupan seseorang untuk mengenali dan merumuskan masalah serta menerapkan masalah yang baik. Langkah problem solving, yang pertama identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga temukan alternatif pemecahan masalah, yang keempat analisa tiap alternatif pemecahan masalah, yang kelima memilih alternatif pemecahan masalah, yang keenam laksanakan alternatif pemecahan masalah, yang ketujuh evaluasi hasil. Identifikasi masalah, gunakan fakta dan informasi. Rumuskan masalah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perhatikan dengan seksama apa yang menjadi permasalahan. Yang kedua, cobalah melihat masalah tersebut dari sudut pandang orang lain untuk memastikan bahwa pandangan kita tidak terlampau sempit. Temukan alternatif pemecahan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pikirkan sebanyak mungkin cara pemecahan dan pendekatan masalah. Yang kedua, cari gagasan sebanyak mungkin tanpa mengkritisi mereka. Yang ketiga, pikirkan bagaimana orang lain memecahkan masalah. Yang keempat, tuliskan alternatif pemecahan masalah yang ada. Analisa tiap alternatif pemecahan. Yang pertama, timbang keuntungan dan kerugian. Yang kedua, susun prioritas alternatif pemecahan masalah mulai dari yang paling baik hingga yang kurang baik. Pilih alternatif pemecahan terbaik. Yang pertama, perhatikan resiko dari setiap pilihan karena setiap pilihan ada resiko. Tidak ada yang dapat kita yakini berhasil 100%. Yang kedua, bersiaplah menanggung resiko dan berpeganglah pada tujuan akhir dan memilih solusi. Laksanakan alternatif pemecahan. Yang pertama, laksanakan dengan mantap. Jangan ragu-ragu. Yang kedua, yakinlah dengan dirimu. Yang ketiga, hindari keraguan dengan berpikir seharusnya begini atau begitu pada tahap ini. Yang terakhir, beri kesempatan pada keputusan yang telah dievaluasi hasil. Yang pertama, evaluasi apakah solusi yang diterapkan telah berhasil memecahkan masalah. Yang kedua, jika belum berhasil, kembali ke langkah 1 dan perhatikan apakah ada kondisi yang terlupa dipertimbangkan, yaitu jangan pernah terus menyesali diri. Yang pertama, jika sudah mengambil keputusan dan melaksanakan, jangan terus menyesali diri. Yang kedua, apapun yang terjadi, kita bisa belajar dari pengalaman masa kini supaya kita menjadi lebih baik ke masa depan. Yang ketiga, penyesalan yang berlarut-larut akan membuat konsentrasi terpecah antara berusaha memecahkan masalah ataupun menenangkan diri. Yaitu ada asertif. Dalam memecahkan masalah bersama perlu dipertimbangkan atau perlu dikembangkan sikap asertif. Yang kedua, asertif itu maksudnya sikap antara pasif dan agresif. Dasar dari sikap asertif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kemampuan mengungkapkan perasaan. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi. Sikap asertif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, orang menyadari peran dan keberadaan kamu. Yang kedua, membuka peluang-peluang baru. Yang ketiga, memperoleh banyak teman dan lebih mudah bekerja sama. Yang keempat, memudahkan diplomasi dan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, membuat orang merasa dihargai karena kepentingan dan kebutuhannya terakomodasi. Cara menjadi asertif itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menganalisa diri, yang kedua menganalisa keadaan, yang ketiga kendalikan emosi, yang keempat manfaatkan kesempatan, yang kelima berlatih, dan yang terakhir menonjolkan diri ini menjadi 3 bagian. Yang pertama lebih standar, yang kedua lebih inisiatif, yang ketiga senang menolong. Sekianlah hasil video saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan kata ataupun kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan.